Kami akan turun ke jalan dengan demonstrasi dan pawai jika Anda terus memenjarakan orang-orang, ya kan? Kata seorang pria dalam sebuah video. Oke, jika memang itu terjadi teman-teman, sejarah baru buat Saudi atau peringatan langsung dari Saudi, dari rakyat, ya bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Oke, jalan. Tadi saya nggak sengaja nemu artikel yang lewat di beranda. Ada sebuah artikel yang menceritakan bahwasanya di Saudi ini sudah mulai ada pergerakan akar rumput tuh. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bin Salman. Fasilitas hiburan yang begitu banyak, ya kan? Klub-klub malam yang begitu banyak, bahkan di sebelah Masjid Nabawi itu sudah ada Starbucks ya. Wah, Sirewel, mereknya Sirewel, McDonald tuh. Keluar dari Masjid Nabawi disambut oleh perusahaan Sirewel tuh. Selamat datang di perusahaan Sirewel gitu, teman-teman. Oke. Ini berita ini viral di TikTok, teman-teman. Tapi karena di Saudi itu siapapun yang protes atau yang kritik kepada kebijakan kerajaan, maka dia akan tertangkap atau ditangkap, termasuk juga para ulamanya ya. Jadi mereka ini menutupi identitas dengan memakai topeng ya. Sindo News Internasional, ramai di media sosial gerakan pemuda bertopeng. Riyadh, sebuah kampanye Mass Youth Movement atau gerakan pemuda bertopeng yang menyerukan kritik terhadap penguasa Arab telah ramai di media sosial. Mereka mempersoalkan pengeluaran publik untuk konser, festival klub malam, dan mega proyek yang digagas penguasa de facto kerajaan tersebut. Serangkaian video yang beredar menampilkan orang-orang bertopeng mengungkapkan ketidakpuasan dengan standar hidup di Arab Saudi. Mereka kemudian membuat seruan yang memicu perdebatan sengit di media sosial. Selain menutup wajah dan mata, mereka yang tampil dalam video-video tersebut juga mengubah-ubah suara. Pesan yang mereka tonjolkan sebenarnya adalah kondisi kehidupan yang menurut mereka memburuk dan kurangnya peluang ekonomi di tengah pengeluaran negara untuk acara hiburan mewah dan mega proyek. Mengutip Middle East Eye, Minggu 25 Mei 2025, berarti kemarin nih bos. Ya. Video-video dari gerakan pemuda bertopeng itu belum bisa diverifikasi keasliannya secara independen loh. Ya karena takut bos. Klip-klip tersebut sebagian besar diunggah pada akun-akun anonim dari di TikTok ya, dan telah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial yang memicu kecaman sekaligus pujian. Hari ini kita menyaksikan gerakan kuat yang dipimpin oleh pemuda bebas bangsa kita dengan berani menyuarakan hak-hak yang sah, kebebasan dan hak untuk menentukan nasib kita sendiri. Tulis pengguna akun Salman 1997 di X. Pengguna X lainnya mengatakan video-video tersebut merupakan hasil dari meningkatnya frustasi dalam negeri dan mengatakan bahwa tokoh-tokoh bertopeng itu berbicara atas nama suara-suara yang ditekan di dalam kerajaan tuh. Kan? Di negeri yang melarang suara, pria bertopeng muncul sebagai ikon penolakan. Pria bertopeng Saudi bukanlah seorang individu, tetapi momen martabat. Di balik topeng itu ada tanah air lain yang belum lahir. Tulis pengguna akun Muhammad Saleh di X. Pengguna akun Abdullah membagikan salah satu video tersebut di mana salah seorang pemuda bertopeng mengatakan dalam bahasa Arab, suara pemuda Arab tidak akan dibungkam. Pemuda mencintai kebenaran dan tidak mencintai kepalsuan. Saya melawan setiap tiran yang keras kepala dan perpisahan menghabisi saya tanpa perlawanan. Bunyi terjemahan dari video tersebut ya. Mereka yang muncul di video tersebut mengundang orang-orang untuk bergabung dengan gerakan pemuda bertopeng, untuk mendukung yang tertindas dan mencapai tuntutan rakyat, dan untuk menggulingkan tiran dan menggulingkan kerajaan yang telah mengubah negara menjadi pertanian swasta. Diperintah oleh orang korup yang mempermalukan rakyat, merampas hak-hak mereka dan menggunakan lembaga militer dan badan keamanan untuk menghina martabat mereka. Kata salah seorang pemuda bertopeng ya. Sementara itu, gerakan yang membela Pangeran Muhammad bin Salman juga bermunculan di media sosial dengan meluncurkan tanda pagar pengkhianat kerajaan. Tuh, ini pendukungnya bin Salman temen ya. Ini yang suka pesta-pesta berarti ya. Yang suka hiburan-hiburan kayak gitu. Yang mendukung kebijakan-kebijakan kerajaan. Mereka menuduh individu dalam video tersebut sebagai agitator asing atau pembangkang yang diasingkan yang berusaha mengganggu stabilitas masyarakat Arab Saudi di luar negeri.
Ini pasti senada juga dengan prinsip-prinsip Wahabi di Indo ini, yang katanya harus taat pemerintah apapun yang terjadi. Ya, pasti mereka mendukung bin Salman tuh, ya kan? Beberapa pengguna media sosial juga menyatakan kekhawatiran atas keselamatan mereka yang mengunggah video orang-orang bertopeng tersebut. Tuh, pastilah, pasti. Tapi dimanapun itu, jika penekanan itu terus berlanjut, pasti akan ada yang melawan tuh, lama-lama tuh. Kayak ini, Saudi, siapa yang nggak takut dengan kerajaan sekarang bin Salman? Semuanya takut kan gitu. Tapi lama-lama kok mereka semakin tidak punya hak suara. Jadi mereka pasti lama-kelamaan melawan, dan akhirnya muncullah ini pria bertopeng ini, pemuda bertopeng ini, teman-teman ya. Sejak publikasi video pertama awal minggu ini, video-video baru telah muncul yang menyuarakan solidaritas dengan individu-individu bertopeng serta orang lain yang telah mengkritik kepemimpinan Saudi. Pesan yang tersirat dalam banyak klip gerakan pemuda bertopeng adalah penindasan kebebasan dan pandangan bahwa pengeluaran politik untuk konser festival klub malam dan mega proyek ciri khas program Visi 2030 terjadi dengan mengorbankan layanan dasar dan ekonomi publik. Beberapa tokoh juga mengecam apa yang mereka anggap sebagai kemerosotan moral tentang fenomena yang merendahkan, seperti tarian publik yang dipublikasikan di bawah kerobohan tersebut, dan membingkai seruan mereka untuk bertindak sebagai pembelaan terhadap dua tempat tersuci dalam Islam yang terletak di kerajaan tersebut. Video-video tersebut mengancam perlawanan massal kecuali ada perubahan kebijakan. Kami akan turun ke jalan dengan demonstrasi dan pawai jika Anda terus memenjarakan orang-orang, ya kan? Kata seorang pria dalam sebuah video. Oke. Jika memang itu terjadi, teman-teman, sejarah baru buat Saudi, atau peringatan langsung dari Saudi, dari rakyat, ya bos ya. Walaupun mereka kerajaan, bukan negara demokrasi, tapi ternyata ada juga tuh rakyatnya yang berdemo. Jika memang terus-terusan kayak gini, ya, kan memang parah mereka bos ya. Ini kan akibat dari kerajaan sendiri kok. Akhirnya masyarakat ini akhirnya muntap sendiri, nggak kuat sendiri. Jika sebuah balon ditiup terus kan pasti lama-lama meletus kan gitu bos ya. Nggak mungkin membesar terus balon itu ketika ditiup sampai ukuran yang tak terbatas, nggak mungkin, pasti akan meletus kan gitu bos ya. Karena terlalu parah kan teman-teman. Mana ada di negara Islam yang ngakunya negara paling syariat di dunia, kiblat sholat umat Islam, kiblat budaya umat Islam, kiblat kebudayaan dan kiblat peradaban umat Islam, tapi acaranya ada konser joget-joget, artis didatangkan dari barat dengan buka aurat yang sebegitu wah ya. Kemudian di belakangnya ada layar dengan miniatur Ka'bah tuh. Nah itu kan sudah error sebenarnya tuh bin Salman tuh. Dan ulama-ulamanya emang nggak mau ngeritik, ya, bahkan Abdurrahman Sudais pun diam saja kan begitu bos. Ya kalau ngeritik ya gitu bos, di penjara. Karena ditangkap, karena di penjara. Lalu Harry Pras dengan PD-nya, ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Salafi telah tegas mengkritik, tegas. Kayak gitu. Oke, kita cek saja, kita cari videonya di TikTok apa masih ada teman-teman ya. Kayaknya nggak ada. Oke, kami cari video-videonya nggak ada teman-teman ya. Mungkin sudah dihapus, mungkin khawatir keamanan ya, privasi betul. Bos ya. Yang ada cuma cuplikan gambar ini dengan deskripsi atau narasi di bawahnya teman-teman ya. Ramai di media sosial gerakan pemuda bertopeng serukan penggulingan putra mahkota bin Salman teman-teman ya. Oke, seperti itu. Bagaimana reaksi kalian para Wahabi, Harry Pras, Orlef Muslim, Mesya Al-Fatih, Dodi Sepriadi, Lampai Channel, Anak Pasar Hijrah, dan para YouTuber yang lain? Bagaimana kalian menyikapi ini? Apakah kalian membenarkan tindakan masyarakat ini apa enggak kan gitu? Kalian kan walaupun kalian kan biasanya kan mendukung KDM tuh. Ya kan Deddy Mulyadi karena baik pada rakyat tuh. Dan pasti akan mendukung rakyat yang melawan kedoliman tuh. Ini rakyat Saudi lagi melawan kedoliman. Harusnya kalian dukung tuh, ya kan? Bukan masalah taat nggak taat sama pemerintah ini. Taat pasti taat. Tapi kan kritik kan boleh. Boleh bos. Kan gitu. Soalnya kebijakan-kebijakan yang bin Salman ini merugikan masyarakat, apalagi sebagai negara Islam. Bukan hanya merugikan masyarakat sebenarnya, merugikan syariat tuh. Syariat ya kan Saudi, bayangin aja Saudi. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Semoga bisa membuka mata para wahaboy. Barangkali mereka berani untuk mengereaksi ini, barangkali mereka terbuka dan bisa lebih open minded lagi bos. Oke, betul bos. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan
dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.